Halo, saya Amanda. Kalian pasti tahu deh kalau akhir-akhir ini aku sempat ngebahas tentang kuliah. Karena aku juga udah nyari nih mana sih kuliah yang terbaik buat aku, dan aku maunya kuliahnya aku tuh di Amerika. Karena apa? Di sana itu mempunyai pendidikan yang sangat bagus, dan abis itu universitas di sana tuh juga bagus-bagus dan terbaik di dunia. Tapi masalahnya dengan adanya pandemi kayak gini tuh susah. Dan abis itu aku juga punya karir kan, jadi aku mungkin akan kuliah di Indonesia. Tapi aku juga pengen dapat sarjana dari Amerika. Nah, setelah aku riset, akhirnya aku nemuin dari Sampurna University karena dia offer 2 degree tanpa harus meninggalkan Indonesia. Kamu tetap kuliah di Indonesia, tapi kamu dapat gelar sarjana dari Amerika, dan kamu juga dapatin gelar sarjana dari lokal Indonesia. Nah, untuk saat ini aku juga pengen nanya-nanya nih sama orang dari Sampurna University. Sekarang kita mulai ya. Halo Mbak. Halo, Mbak Wandi, apa kabar? Puji Tuhan baik, apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya, aku tuh excited banget nih, sumpah. Karena akhirnya aku bisa nanya-nanya sama orang dari Sampurna University secara langsung. Karena kan gak bisa ketemu kan, sedih banget karena adanya pandemik kan. Di rumah aja kan pasti. Di rumah aja. Di rumah aja. Ya, ini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan. Dan boleh kan nanya ya? Boleh banget. Senang banget bisa jawab pertanyaan. Kak, ini pertanyaan pertama. Aku mau nanya, kapan sih mulai pendaftaran tahun ajaran baru? Untuk tahun ini, good news buat teman-teman semua, masih dibuka nih sampai tanggal 8 Juni. Jadi untuk masuk summer kita tahun ini. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke tahun depan, itu teman-teman bisa pilih antara Januari di spring kita, atau summer di tanggal 20 Juni, atau di fall sekitar Agustus atau September tahun depan. Tapi karena mumpung tahun ini masih buka, segera daftar aja deh buat masuk di bulan Juni. Iya, maksudnya mumpung lagi ada pandemi kayak gini, mendingan langsung daftar aja. Takutnya nanti kalau misalkan mundur, gak jadi. Benar, makin gak jadi deh. Makin gak jadi. Jadi aku juga rencananya tahun ini aku bener-bener pengen daftar banget sih, karena aku benar-benar mau belajar, aku benar-benar mau untuk memperluas pertemanan juga segala macem, terus pendidikan juga tetap jadi nomor 1 buat Penting aku. banget ya, betul, jadi prioritas. Kalau misalkan untuk menanyakan biaya nih yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran dan program dual degree ini, kira-kira berapa sih Kak? Jadi ini vary banget ya, various ya, karena kan kita punya beberapa jurusan juga kan, jadi tergantung dengan jurusannya masing-masing. Jadi let's say tergantung sama jurusan dan tergantung sama placement test, nilai placement test nih, karena kan nanti kita ada placement test nih, gitu. Jadi kita bisa kasih amannya atau siapapun teman-teman yang mau ke Sampurna University buat dapat scholarship, partial scholarship ataupun 100% scholarship dari kita. Jadi vary banget antara normalnya ya, normal tuitionnya itu antara 390 sampai 300 sampai 590 juta gitu. Tapi menurut aku itu juga worth it juga ya Kak ya? I know, dan itu kan masih sangat way cheaper ya daripada kita harus langsung ke US gitu. As you know, probably 1 tahun di US itu bisa meng-cover 4 tahun di Sampurna University. Ya apalagi kan kalau misalkan di US kan dari tinggalnya, dari makannya, segala macam kan pasti biaya pengeluaran jadi tambah lebih besar. True. Iya, terus belum lagi bolak-balik ke Jakartanya untuk ketemu sama orang-orang terdekat. Bener, apalagi Amanda banyak banget pasti sibuk syuting sana sini, jadi kayak bener mending di Jakarta aja tapi tetap dapat international degree dari. Untungnya juga banyak banget dari followers aku yang seumuran aku, dan mereka pun itu juga pada saat ini masih mencari mau kuliah mana. Jadi banyak banget yang tertarik banget dengan, apalagi dengan kondisi sekarang kan banyak orang yang aktivitasnya jadi makin berkurang, tapi lebih banyak aktivitasnya tuh lewat phone kan. Jadi mereka ngeliat dari Instastory, YouTube segala macem. Jadi banyak banget sih yang mau mulai untuk kayak apa yang Manda omongin ternyata bener juga gitu. Jadi bener-bener ngebantu untuk followers juga supaya ngikutin jejak aku untuk lanjut pendidikan gitu. Nice. Kalau misalkan pengen lihat foto-foto atau video dari Universitas Sampurna secara lengkap tuh di mana ya? Bisa banget dong. Ini aku bantuin ini present screen ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih sebenarnya Sampurna University itu bentukannya kayak gimana sih, bisa lihat langsung, bisa klik di website teman-teman sampurnauniversity.ac.id.
bisa langsung klik di 360 Campus Tour. Coba kita klik ya. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu, lokasi Sampurna University itu ada di 3-in-1 building ini, ada di L'avenue Office. Jadi coba kita masuk ya. Kita tuh sebenarnya nggak begitu punya banyak lapangan ya, nggak seperti universitas-universitas lainnya. Cuman kita bisa make sure bahwa academic facility kita adalah the best in Indonesia. Jadi nanti teman-teman bakal disambut di sini nih, ada reception di Sampurna University, dan kalau misalnya teman-teman mau tour, teman-teman bisa langsung klik nih fasilitas kita apa aja. Ada di sini nih, ada student union, library, multi-purpose hall, ada basketball court, food avenue, dan lain-lain ya. Ada swimming pool, music room juga. Tapi yang pengen aku tunjukin sekarang di sini adalah academic facility kita. Jadi kalau misalnya kita masuk nih di Design and Animation Lab. Oke, jadi kita udah di dalam Design and Animation Lab nih. Jadi coba kita lihat ya, di sini ada ruangan yang namanya Green Screen and Motion Capture Studio. Green Screen kita ini dan Motion Capture Studio ini adalah sesuai dengan standar internasional. Jadi salah satu dean kita, dekan kita itu adalah salah satu pendiri CNN juga nih gitu. Jadi kita mau make sure bahwa semua fasilitas akademik yang kita punya itu berstandar internasional. Karena kita juga harus nih punya assessment dari University of Arizona bahwa seluruh academic facility kita itu udah masuk ke standarnya mereka gitu. Bahkan motion studio ini kita ini cuma satu-satunya loh, universitas satu-satunya yang punya motion capture studio. Dan green screen kita ini udah sering banget dipakai oleh stasiun TV swasta dan nasional di Indonesia. Kemudian kalau kita masuk nih ke Engineering and Technology Lab kita. Jadi lab kita itu terdiri dari 5 lab ya, A, B, C, D, E gitu. Untuk yang lab A di sini kita ada yang namanya Material Selection. Jadi kita mau nih melihat gimana sih student-student kita atau murid-murid kita itu mengerti dan memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu sesuai dengan yang akan mereka aplikasikan di industri nanti gitu. Untuk lab D ini ada yang namanya Fluid and Heat Transfer. Kemudian untuk yang lab C, kita coba ke lab area 2 ya. Lab C ini ada Measurement and Instrument. Kemudian untuk yang lab D itu ada Thermodynamic. Untuk yang lab E itu ada Machine Design. Dan bahkan di lab D kita ini teman-teman kita ada punya jet engine loh gitu. Jadi memang student kita harus equip nih tentang apa aja sih sebenarnya yang harus mereka pelajarin kan gitu. Jadi salah satu yang kita banggakan, kita tuh bahkan punya jet engine di sini. Jadi literally the engine of the jet. Oke, di area kedua ini juga kita ada yang namanya wind tunnel. Jadi seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium kita ini harus kita pastikan nih bahwa mereka mengerti tata cara penggunaannya yang nanti akan mereka aplikasikan di industri. Kemudian banyak banget nih yang laboratorium yang kita punya. Coba kita jalan-jalan ke satu lagi ya, di Smart Lab kita. Ini tempat di mana student udah bisa mulai melihat nih atau brainstorming nih sama teman-temannya di sini. Kemudian ada juga Integrated Manufacturing Lab, di mana di sini mostly about mechanical engineering. Di sini kita juga punya banyak banget komputer atau automated machine, dan kita juga punya manual machine-nya gitu. Jadi kita pengen mereka semua mastering apa yang sudah mereka pelajarin di university. Teman-teman kalau misalnya mau lihat fasilitas Sampurna University lainnya, bisa klik sendiri ya di sini ya. Ada di akademik, seluruh laboratorium kita ada di sini, fasilitas-fasilitas kita juga bisa dilihat di sini. Ya, recommended banget nih buat orang-orang yang lagi mau cari kuliah kan. Jadi aku tinggal ngasih linknya, nih kamu lihat aja sendiri nih gitu. Nanti pasti mereka bakal tertarik banget kan, karena banyak banget dan ternyata wow bagus banget Kak. True. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai ya, semoga pandemi ini cepat selesai. Nanti teman-teman, come on, kita main-main di Sampurna University. Aku juga mau nanya nih, kalau misalkan bedanya dari kampus-kampus lain, maksudnya dari Sampurna University dari kampus lain, bedanya apa?
Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman ingat di sini yang pasti nggak bisa ditemuin di universitas lain. Yang pertama, kita itu promising international quality education. Jadi kita tuh satu-satunya universitas yang ada di Indonesia di mana teman-teman di 4 tahun stay di Jakarta, nggak perlu kemana-mana, tapi tetap dapat dual degree, tetap dapat 2 degree dari Sampurna University dan University of Arizona. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nih, aku berarti kalau misalnya dapat 2 degree harus keluar negeri dong, apalagi di tengah pandemi ini ya, harus kayak gimana dong? Teman-teman gak usah khawatir, 4 tahun aja di Jakarta tetap dapat dual degree. Kemudian yang kedua itu ada flexibility. Jadi teman-teman bilang, ya tapi kan gue pengen, misalnya gue nggak pengen di University of Arizona nih, gue pengen ke Columbia University, gimana? Itu bisa banget. Jadi flexibility di Sampurna University itu karena kita punya student parent advisor ya. Jadi di awal Anda masuk atau teman-teman yang mau masuk ke Sampurna University bisa diarahkan nih, kamu mau 4 tahun di Indonesia atau mau 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Indonesia. Kalau misalnya mau 2 tahun di luar negeri itu juga bisa pilih mau dengan fakultas kita University of Arizona ataupun dengan seluruh universitas yang ada di US dan Kanada. Wow, jadi kita tinggal ngasih tahu kita mau university yang mana ya, atau kan dari Sampurna University bisa recommended yang bagus juga yang mana. Betul gitu. Atau dan yang nomor 3 nih, value for money tentunya ya. Jadi 1 tahun di US itu sama dengan teman-teman 4 tahun selesai dapat 2 degree di Jakarta, diam-diam bye-bye dapat 2 degree. Iyalah, apalagi kalau misalkan aku pun juga nggak bisa jauh-jauh kan. Aku apalagi perempuan gitu. Aku sebenarnya mandiri, tapi terkadang mama sama papa tuh pasti yang kayak, kamu kapan pulang? Atau apa, kan aku juga jadinya nggak tenang juga kan kalau misalkan kalau jauh-jauh gitu. Apalagi dengan situasi yang kayak gini ya, kita kan nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Jadi udahlah, baik-baik aja di Jakarta ya. Iya. Terus Kak, aku juga mau nanya nih, kalau misalkan jurusan yang bisa dipilih dalam program kayak 2 degree kayak gini tuh apa aja sih? First of all, kalau misalnya Amanda mau 4 tahun nih, 4 tahun di Sampurna University ya, itu kita ada 3 fakultas. Jadi ada fakultas bisnis, fakultas of education, faculty of education, sama faculty of engineering and technology. Nah, masing-masingnya kalau yang faculty of business itu ada manajemen, itu including entrepreneurship, digital marketing, banking, finance dan accounting. Nah, kalau yang untuk FET yang engineering technology itu ada mechanical engineering, industrial engineering, ada computer science and information system, dan juga design visual. Tapi kalau misalnya yang FOI, namanya education, itu ada English and math. Tapi yang dual degree nih sekarang dengan University of Arizona itu di manajemen. Habis itu ada mechanical engineering, industrial engineering, computer science, sama information system. Nah gitu. Banyak juga sih. Jadi kalau misalkan dari followers aku ataupun dari orang-orang yang nonton dari YouTube aku, jadi mereka pasti bakal tahu apa aja sih gitu kan. Mereka bisa memilih jurusan yang tepat buat mereka apa, jangan sampai nanti salah ambil jurusan nanti ngulang lagi kan. Betul, tapi itu ini ya berlaku kalau teman-teman mau 4 tahun di Sampurna University, 4 tahun di Jakarta. Tapi kalau teman-teman mau 2 tahun di Sampurna University dan 2 tahun di luar, di US dan di Kanada, jadi jurusannya akan lebih banyak. Karena teman-teman bisa di Columbia University, bisa di Ohio, bisa di Louisiana. Jadi jurusannya akan ikutin universitas yang ada di yang teman-teman pilih. Jadi nggak cuma jurusan yang aku tadi pilih. Apalagi pengalaman kalau misalkan kita sebagai mahasiswa yang kayak udah kuliah di luar, nanti kalau misalkan kita ngajuin pekerjaan di kantor atau apa pasti jadi jatuhnya lebih gampang kan. Oh ya, jadi gini Mbak, aku mau reconfirm lagi ya. Kalau misalkan aku mau dapat 2 degree US, jadi nggak perlu harus di US kan, cukup di Sampurna University sama 4 tahun, ya kan? Emphasizing ya. Jadi sekali lagi enggak teman-teman. Jadi itulah that is why this is why Sampurna University itu different dari another university yang offering 2 degree. Ternyata mereka harus keluar negeri. Nah, Sampurna University ini I can guarantee kita adalah satu-satunya universitas yang teman-teman hanya perlu 4 tahun di Indonesia aja, nggak perlu kemana-mana, dan we can guarantee dapat. Wow, keren banget. Informasi yang benar-benar menurut aku juga udah cukup lagi, nggak perlu harus aku tanya karena menurut aku itu udah pas banget. Nanti aku juga bisa lihat lewat
dari website ya kalau misalkan nanya pengen lebih lanjut lagi kan. Wah, terima kasih banget atas jawabannya dan sangat menjawab dari semua pertanyaan aku sih. Thank you banget Amanda. Stay safe ya. Iya, stay safe sama stay healthy juga ya. Thank you. Bye-bye. Nah guys, yang pastinya kalian udah jelas banget kan dengan pertanyaan dan jawaban yang udah mereka kasih ke aku. Dan karena menurut aku itu udah pas banget. Dan pastinya kalau misalkan masalah biaya, pasti terpaut jauh lebih murah daripada kalian harus kuliah di US ataupun jurusan apapun yang kalian mau ambil itu atau di mana. Dan pastinya ya dengan adanya global pandemic kayak gini, pasti kita nggak bisa ke sana dan kita nggak bisa survei, dan aku pun juga nggak bisa survei ke Sampurna University, tapi kalian bisa cek lewat webnya ataupun nanti kalian bisa ngobrol langsung sama orang dari Sampurna University-nya secara video call. Dan semoga tahun ini aku bisa mulai untuk kuliah, dan kalian kalau misalkan yang tertarik ataupun kalian yang mau juga, kalian bisa langsung daftar di tahun ini sampai Juni tanggal 8. Oke? Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk like and subscribe.